Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan melalui via Zoom untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pendidikan. Salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, selaku moderator dari kelompok 2. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Sebelum kami menjelaskan materinya, terlebih dahulu saya akan menyebutkan anggota kelompok 2. Pertama, saya sendiri Rahmat Hidayat selaku moderator. Yang kedua, Nirma Lasari selaku pemateri. Yang ketiga, Sukma selaku pemateri. Yang keempat, Sri Rahayu Kurani selaku pemateri. Dan yang kelima, Sri Fitria selaku pemateri. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan Nirma Lasari untuk membacakan materinya. Terima kasih. Yang pertama, pengertian penelitian kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengutamakan deskripsi atau penjelasan dalam membangun paradigma fakta sosial. Metode penelitian yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang lebih melakukan penekanan pada fenomena sosial yang lebih mendalam. Oleh karena itu, analisis yang dilakukan di dalam penelitian kualitatif selalu bersumber pada informasi lisan maupun tulisan dalam sebuah penelitian. Definisi para ahli mengenai penelitian kualitatif. Yang pertama, Kunjaraningrat tahun 1993. Pengertian penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan 3 format, yakni deskriptif, verifikasi, dan grounded research. Karakteristik dalam penelitian kualitatif ini cenderung melakukan kajian yang cepat, yang cermat, terhadap berbagai gejala sosial dalam masyarakat, baik secara individu ataupun dilakukan dalam kelompok sosial. Yang kedua, Moleong tahun 2007. Definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan penggambaran yang jelas mengenai subjek dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini melakukan kajian yang holistik atau menyeluruh, sehingga dalam metode penelitian kualitatif cenderung penelitian dilakukan dalam kurun waktu yang panjang. Yang ketiga, menurut MC Milan dan Schumacher tahun 2010, penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Baik, materi selanjutnya saya persilahkan Saudari Tri Fitria. Yang kedua yaitu ciri-ciri penelitian kualitatif. Di antaranya yaitu 1. Bersifat umum, fleksibel, dan berkembang dalam proses penelitian. 2. Emik, yaitu mementingkan pemahaman dari dalam. 3. Menggambarkan beragam bentuk realitas yang sifatnya kompleks. 4. Berakhir dengan kesimpulan atau induktif. Yang kelima, penelitian berperan sebagai instrumen utama penelitian. 6. Teknik pengumpulan data atau instrumen penelitian yang biasa digunakan yaitu wawancara dan observasi. 7. Analisis dilakukan sejak awal hingga akhir penelitian. 8. Hubungan dengan informan cukup dekat. 9. Sajian data berupa deskripsi, catatan lapangan, jawaban informan, dan dokumen.
3. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Menurut Tobing, DKK 2017, penelitian kualitatif dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu A. Studi kasus. Pendekatan studi kasus adalah kajian tentang pengalaman personal yang unik, yang tidak dimiliki oleh orang lain atau sekelompok orang lain. B. Etnografi. Etnografi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk memahami cara orang-orang dalam satu komunitas berinteraksi dan yang teramati dalam kehidupan sehari-hari. C. Grounder Theory. Pendekatan Grounder Theory bertujuan menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari. Terima kasih. Yang keempat, langkah-langkah pokok penelitian deskriptif kualitatif. A. Persiapan. Pertama, menyusun rancangan penelitian. Kedua, memilih lapangan. Ketiga, mengurus perizinan. Keempat, menilai keadaan. Kelima, memilih dan memanfaatkan informan. Keenam, menyiapkan instrumen penelitian. Dan ketujuh, persoalan etika dalam penelitian. B. Lapangan. Yang pertama, memahami dan memasuki lapangan. Kedua, aktif dalam kegiatan atau pengumpulan data. C. Pengolahan data. Pertama, reduksi data. Kedua, display data. Ketiga, analisis data. Keempat, mengambil kesimpulan dan verifikasi. Kelima, meningkatkan keabsahan hasil. Keenam, narasi hasil analisis. Dan yang ketujuh, kesimpulan. 5. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori. Spradley mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri dari 3 elemen, yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. 6. Proses penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono, tahun 2007 terdapat 3 tahap utama dalam penelitian kualitatif, yaitu yang pertama, tahap deskripsi atau tahap orientasi. Pada tahap ini, peneliti mendeskripsikan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan. Peneliti baru mendata sepintas tentang informasi yang diperolehnya. Kedua, tahap reduksi. Pada tahap ini, peneliti mereduksi segala informasi yang diperoleh pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Ketiga, tahap seleksi. Pada tahap ini, peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci, kemudian melakukan analisis secara mendalam tentang fokus masalah. Hasilnya adalah tema yang dikonstruksi berdasarkan data yang diperoleh menjadi suatu pengetahuan, hipotesis, bahkan teori baru. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Sukma. Baik, terima kasih. Terakhir itu, kelebihan dan kekurangan penelitian deskriptif kualitatif. Kelebihan penelitian kualitatif. Pertama, memiliki wawasan yang luas dan mendalam tentang bidang pendidikan yang akan diteliti. Kedua, mampu menciptakan rapor kepada setiap orang yang ada pada situasi sosial yang akan diteliti. Menciptakan rapor berarti mampu membangun hubungan yang akrab dengan setiap orang yang ada pada konteks sosial. Ketiga, memiliki kepekaan untuk melihat setiap gejala yang ada pada objek penelitian atau situasi sosial. Keempat, mampu menggali sumber data dengan observasi partisipan dan wawancara mendalam secara triangulasi serta sumber-sumber lain. 5.
mampu menganalisis data kualitatif secara induktif berkesinambungan, mulai dari analisis deskriptif, domain, komponensial, dan tema kultural atau budaya. 6. Mampu menguji kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas hasil penelitian. 7. Mampu menghasilkan temuan pengetahuan, mengkonstruksi fenomena, hipotesis, atau ilmu baru. 8. Mampu membuat laporan secara sistematis, jelas, lengkap, dan rinci. 9. Mampu membuat abstraksi hasil penelitian dan membuat artikel untuk dibuat ke dalam jurnal ilmiah. 10. Mampu mengkomunikasikan hasil penelitian kepada masyarakat luas. Kekurangan penelitian kualitatif. Pertama, hasil penelitian bergantung pada kemampuan dan pengalaman peneliti. Kedua, kemungkinan perubahan perilaku dari objek penelitian. Ketiga, prosedur penelitian yang belum standar. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok 2 yang berjudul penelitian kualitatif, deskriptif, kualitatif. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.